Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam 8.17. Loh, biasa Jakarta macet. Ya udah, kita kemana? Kita survei proyek, udah ikut Di aja. mana? Udah ikut aja. Nggak lihat nih mobilnya? Keren. Proyek apa Om deket sini? Punya proyek. Yang bilang punya proyek siapa? Lah katanya mau survei proyek kita. Nah ini lagi survei kita. Proyek apaan? Proyek perbaikan jalan ini. Pengen lihat udah dikerjain apa belum? Lah, itu kan proyek pemerintah, bukan proyek Om Mobi. Yang bilang proyek kami siapa? Lah, waktu WA, pas di WA. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Lanjutan dari video di Bung Fitra kemarin. Penculikan hari kedua. Penculikan hari kedua, tapi Semakin enjoy diculik. semakin enjoy. Bener. Pasti akan enjoy, karena kemarin itu sangat bermakna sekali. Walaupun ditipu ya. Nggak ditipu dong, apa yang tipunya? Dibilang survei proyeknya Om Mobi, ternyata bukan proyeknya Om Mobi. Nggak ada yang bilang itu survei proyek kami, cuma bilang survei proyek. Oke. Nah, Oke. apabila Anda belum nonton itu juga atau stop video ini, nonton yang itu, habis itu lanjut yang ini karena ada hubungan erat. Iya, kalau kemarin kita bener-bener jalan ke Jalan Jokowi. Sekarang, Namanya bukan Jalan Jokowi. Nah, gini ya, Jalan Pak Jokowi. Kita Jalan Pak Jokowi, jalan yang dilewati oleh Presiden RI pada saat melihat jalan rusak di Ya. Lampung yang ternyata kemarin jalannya ya. mulus dan nyaman. Ya. Nah, hari ini kita ngapain, Om? Hari ini survei proyek. Pasti proyek orang lain lagi. Ya iyalah, kita survei proyek yang sangat penting untuk Provinsi Lampung. Kan kemarin udah. Nah, Kita Yes. juga udah lihat tuh. udah lihat kemarin. Nah, sekarang kita survei proyek lagi nih. Proyek ini sangat penting sekali. Lebih penting dari yang kemarin. Lebih penting daripada yang kemarin. Apalagi Makanya, nonton video ini sampai habis ya. kita belusukan. Kita belusukan, muter-muter Lampung. Hi. Nggak boleh saya nyetir lagi ya? Enggak, gantian, mau nyobain. Tol lagi. Belusukan kok masuk tol? Terserah. Loh, kok terserah? Lah ini kan bagian dari belusukan juga. Enggak, kita nggak langsung ketika ke tempat belusukannya itu, aksesnya paling bagus lewat tol. Sebenarnya bisa lewat jalan yang kita lewatin di episode 1 itu. Bisa lewat sana. Cuma capek badan. Dan ini suasananya lumayan mencekam loh. Ya, karena nggak ada Hutan matahari, dan gelap. mendung tebal. Wah, Tapi ini hitam sunroof apa ditutup ya? Enggak, sengaja dibuka. Kenapa? Sengaja dibuka. Nah, yang pertama, ini moonroofnya ini kita jadi lebih terang dalam kabin buat kamera bagus, ya kan? Nggak usah dibuka Dan kalau menyilaukan. Nah, ini karena hari ini segar udaranya, ini tadi malam actually hujan, 26 derajat Celcius. hanya 26 derajat Celcius, kita buka atasnya. AC kerjanya juga jadi lebih ringan dan lebih hemat. Nah, ngomong-ngomong hemat, kami akan riset lagi ini. Oke, kemarin itu di jalan di tol ya. Ini kita Ini riset. sekarang 17,3 nih sebelum 17,3 kami riset. setelah lewat macet-macet Nah, semua ya. lupa direkam tadi. 17,3 sekarang kita riset. Kemarin itu saya bisa 24,8. Iya, 24 ya? 24. Oke. Nah, sebentar kita di belakang ini chase car kita adalah Suzuki XL7. Oke. Nah, nih, Om tolong bilangin riset fuel ekonomi. Pengen tahu. Abel monitor. Hadir Om. Tolong fuel ekonominya, konsumsi bahan bakar XL7 di reset ya sekarang. Oke, siap. Selain MID, ada head up display juga. Head up display tampilannya bisa diganti-ganti juga. Itu baru sekali sih saya ketemu head up display. Hah? Yang bisa di rolling mau apa isinya. Iya, ini ada RPM loh. Ada RPM ya. Kecepatan, kehematan, arus arah energi dari baterai.
Energi dari baterai. Ya. Karena ini adalah smart hybrid. Oke. Ini layar, ada juga di tengah. 9 inch, Om. Dan dia yang saya suka dari layar ini, dia bisa Apple CarPlay-nya wired atau wireless. Kita bisa pilih mau wired atau wireless. Nah, terus bagian pas lagi santai, nih di tol gini santai, tinggal hidupin cruise control. Tuh udah angkat kaki dari gas. Dan di sini tolnya sepi ya. Tolnya sepi, enak banget. Pas untuk cruise control. Ambil lajur kiri, hidupin cruise control deh. Oke, jadi udah bisa dikasih tahu belum sih jalan yang mau kita datengin ini jalan apa? Nanti dulu pas nyampe aja Proyek yang dikasih kita tahu. mau datengin, Iya, proyek. Iya. Nah, tapi ini sambil mumpung lagi di jalan gini, kami pengen tahu nih, Bung Fitra. Kemarin pas naik ferry, kok ngapain tiba-tiba ngatur setir? Ngatur setir tuh dari awal. Enggak, jadi itu yang aneh. Hmm? Saya tuh ngatur setir dari Jakarta sebelum saya nyetir. Ya terus ngapain diatur lagi? Tiba-tiba kok ke depan setirnya. Kok bisa? Pasti mungkin kru pas mindahin mobil. Emang megang kunci mobil kru emang? Kru, Hah? kru. Bukan Bung Fitra? Terakhir pas sampai parkir saya. Nah. Terus habis itu kru minta mungkin mau mindahin barang atau apa. Lah kok jadi ke depan dan naik gitu kan. Makanya saya atur lagi. Nggak penting banget, udah dari Jakarta itu udah diatur. Orang pas Om Mobi kabur tuh, pas ngisi bensin kabur. Hah? Itu saya bilang di kamera. Nah. Ini posisi nyetirnya enak ya, soalnya dia bisa teleskopik. Oh iya, oke. Nah terus Kok ketawa? Om Mobi yang pindahin setirnya ya? Terus abis makan kita kemarin, Oke. Habis makan di... kenapa posisi duduknya beda, agak lebih jauh dari setir? Iya, nggak tahu juga tuh. Kuncinya dari siapa? Ini pasti Om Mobi nih yang ngerjain nih kemarin nih. Iya kan? Pantesan. Enggak. Iya, kemarin tuh bingung. Kok setirnya agak ke depan ya? Terus begitu selesai makan, kok agak mundur ya? Itu bercandaannya nggak penting banget. Saya aja nggak nangkep tuh bercandaannya. Ya, aduh, itu agak kurang sukses, harusnya ngerjainnya sukses ya. Jadi yang pertama itu begini ceritanya. Jadi sebenarnya kunci Grand Vitaranya ada 2. Kami megang 1. Bung Fitra nggak tahu. Dia taunya dia megang kunci satu-satunya. Dan kita mau kerjain dia pelan. Ya Bung Fitra di atas. Dia nggak tahu kita ngapain di bawah. Itu buka. Baik, setir aja. Kita geser setir. Setir kita naikin patis, naikin habis. Dah segitu aja. Jangan banyak banyak, nanti curiga. Naikin dia pikul aja tuh. Bikin dia bingung. Parkirannya nggak mau dipindahin, Pak? Nggak bisa dong, mau pindah dari mana? Oh. Pengen tahu reaksinya. Nah reaksinya seperti ini. Kok berubah ya sekarang setirnya? Berubah sendiri lah. Ternyata cool. Walaupun dalam hati bertanya, setirnya agak ke depan ya. Ya udahlah, itu ciri-ciri Kenapa? orang positive thinking. Enggak. Maksudnya kok nggak menganehkan, kenapa nggak membesarkan masalah itu gitu loh. Kalau kami nih, kami tahu kunci mobil ada di kami, nah itu akhirnya kan ini ada yang masuk mobil. Pasti akan curiga, ini ada yang masuk mobil. Siapa yang masuk mobil? Ada yang hilang nggak barang? Hah? Kenapa cool aja begitu? Nah, karena saya sempat minjemin ke kru kuncinya. Jadi tutup dulu biar nggak ada suara. Kan inget nggak waktu kita mau ke atas, kita bilang, GoPro-nya diamanin dulu nih. Itu kan kru masuk mobil. Enggak. Masuk. Oh enggak, masuk iya, tapi ada Bung Fitra di situ. Di luar kru- mobil. Kru sama sekali nggak masuk ke driver side. Ya, tapi waktu itu saya pikir, oh ya udah itu mereka masuk tuh ke dalam tuh. Nah, Emang sampai sekarang tuh pertanyaan, kok itu setir bisa maju ya? nah, terus pas lagi makan, kami keluar, kami mundurin joknya, berharap Bung Fitra sadar. Sadar kok mundur ya, udah dimajuin lagi.
Oh sadar ya, masuk mobil duluan soalnya. Masuk mobil duluan. Tapi kenapa nggak bertanya-tanya? Kenapa nggak bingung? Bertanya-tanya dalam hati. Tapi mau nanya gengsi. Nggak penting juga gitu. Karena saya tidak pernah menyangka bahwa Om Mobi akan ngerjain itu. Aduh. Dan Pokoknya harusnya kemarin itu setiap berhenti tuh kami kerjain biar benar-benar sadar kalau ini kok ada yang aneh sama mobil ini gitu. Nggak sadar. Kurang. Habis bercandanya bapak-bapak banget. Oh, dia pasti pengen. Tadinya nih pengen sampai lagi parkirnya maju, terus pas balik parkirnya udah mundur gitu. Itu kan lucu. Kalau Saya sadar. Tapi kenapa diem aja? Karena udah saya simpen aja. Sempet agak kepikir. Ini apa ada peran makhluk halus ya di sini. Sayang sekali. Aduh. Rest area kalau di tol Trans Jawa super padat. Iya ini kosong. Song. Tuh enak banget ya. Enak buat kita, buat yang bisnis nggak begitu suka. Iya benar. Jadi kunci mobil satu lagi itu ada di tas kami. Oh gitu. Tapi kurang ekstrim. Harusnya sadar pada saat kita ngisi bensin, kami kabur. Kunci mobil kan masih di kantong tuh. Saya kunci pikir utama. kunci mobil tuh ada di konsol. Enggak, tuh ada di kantong. Harusnya sadar pas dikasih kunci loh kok kuncinya. Untung nggak mati kan bilang gitu kemarin. Pakai kamera 360 untuk parkir walaupun kosong. Tahu nggak kenapa? Parkirnya mesti sempurna. Karena nanti Bung Fitra storyin Om Mobi pergi meeting. Tahu kenapa saya storyin? Karena Kenapa? Om Mobi duluan yang memulai budaya itu. Lurus. Gampang banget parkirnya. Kita lihat dengan teknologi segampang ini. Udah lurus apa Sempurna, belum? pasti Udah lurus sempurna. apa belum? Om Mobi. Kita lihat. Sempurna. Oke, kita lihat ini jaraknya segini. Segini sama garisnya ya. Segini. Sempurna. Ada sekali. selisih sedikit. Gak ada. 1 senti juga nggak nyampe tuh selisihnya. 1 senti. Nggak nyampe 1 senti. Sempurna. Keluar tol. Yes. Udah dekat. Menurut Google Maps di Apple CarPlay 1 jam 38 menit lagi. Masih Dekat. 1 jam 3 setengah jam dekat. Pinjam kabel dong. Kepake. Ya, kami lebih suka Apple CarPlay itu pakai kabel. Tapi kalau mau nge-charge ini bisa ada wireless charging. Kenapa nggak Om Mobi yang wireless charging pakai wireless Apple CarPlay? Enggak, kami lebih suka kabel Apple CarPlay. Ya, Bung Fitra yang wireless charging. Kan wireless itu yang lebih modern. Ya. Wired itu yang lebih kolot. Jadi kebiasaan ya, kalau bisa dua-duanya kami memilih wire. Kenapa? Biar kalau begitu ada istri, nggak usah pasang, copot. Emang kenapa kalau ada istri? Bahaya kalau ada notifikasi nongol. Kan notifikasi bisa diatur. Lagian udah umur segini sepuhnya gitu, Om, siapa sih notifikasi berbahaya yang mau masuk? Ya enggak, siapa tahu nama cewek gitu. Siapa tahu nama cewek siapa, dia nanti tahu curiga padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Makanya hidup yang lempeng. Cuma kan bisa aja curiga, kita menghindari kecurigaan. Yaudah nih, handphone saya taruh pinggir dulu, saya pakai wireless Ya. chargernya ya. Kota Metro, selamat ulang tahun. Hah? Apa urusannya? Ke-86 tuh, lihat tuh banyak bunga-bunga di jalan. Itu ternyata ulang tahun kotanya. Iya. Wah, keren. Jadi pas kita lewatin sini pas ulang tahunnya Kota Metro. Ke 86 ya. Indonesia merdeka berapa tahun?
Indonesia merdeka 70 tahun ini 78. Berarti lebih tua ini daripada Indonesia. Ya kan kota Om. Kalau Indonesia kan sebenarnya Indonesia udah ada, cuman kan hari ulang tahun kemerdekaan, bukan Indonesianya mah udah lama. Oh iya. Sebelum Indonesia merdeka, kota ini dinobatkan sebagai kota. Iya. Namanya metro. Kenapa namanya metro ya? Artinya di sini Polda Lampung ya, bukan Polda Metro. Iya. Polres Nggak Metro. bisa. Ini jadi nggak Polres juga kali. Polres dong. Metro Polres. ini kayak kota satelitnya Bandar Lampung kali ya. Iya betul. Jadi kira-kira 1 jam lah ke sini. Area baru? Ya. Masuk area baru. Di mana ini? Ini suatu desa yang namanya Desa Sukadana. Sama dong kita. Kita lebih tapi banyak lah yang pakai kata suka loh daerah. Iya, Sukadana, Sukamandi, Sukamandi, Sukatani. ada suka miskin loh. Suka miskin ada, kasihan. Itu gimana ceritanya pertamanya bisa? Makanya. Tapi Suka. sambung, bukan dipisah. Iya. Coba kan ada maksudnya gitu loh. Kadang-kadang tuh kita tuh suka bertanya ya. Pada saat pertama kali nama itu disematkan di daerah itu tuh apa sejarah yang melatar belakanginya ya? Makanya googling susah ya. Misalkan pasti ada di satu poin kan ada orang di daerah ini yang yuk daerah ini kita namai apa ya Sukadana. Oke pas tuh Sukadana gitu ya. keren. Terus kayak kota ini apa ya? Metro kayaknya metro gitu ya. Itu kayak Apa dulu yang membuat gitu itu? Ya. Ada beberapa kota yang emang kita bisa tahu sejarahnya, ada yang kita nggak tahu, tapi semua pasti ada sejarahnya. Pasti ada sejarahnya. Nah ini kayak gini nih mungkin susah di googling. Mungkin daerah-daerah di sekitar sini Ini rumahnya gede-gede banget loh ini. halamannya juga luas dan ini tipikal, Dan nggak ada pagarnya. Iya, tipikal rumah yang masih rumah daerah yang asri, nyaman, Iya. tidak takut maling, Terbuka. Tapi enak ya Sukadana ini ya. Ini tipikal kota di Indonesia banget sebelum zaman modern. Benar seperti ini. Jawa udah susah ketemu yang kayak gini nih. Iya. Sumatera masih ada. Semuanya ada jalan utamanya, ada kantor-kantor pemerintahannya, ada rumah-rumah penduduknya tuh. Rumah masa depan kita. Rumah masa depan semua. Semua orang makam. Selamat datang di Jalan Roro Jonggrang. Tempat dan waktu dipersilahkan. Kok rusak lagi jalannya? Ya, ini jalanan ini sebenarnya harusnya mulus pada saat Bapak Jokowi datang ke sini. Ya, genjel-genjel dikit lah. Oh, ini salah satu tujuan kita hari ini nih, ke jalan ini. Yes. Ini adalah jalan, kami menyebutnya dengan Jalan Roro Jonggrang. Karena dibuat dalam 1 hari 1 malam. Untuk kunjungan Pak Jokowi. Untuk kunjungan Pak Jokowi. Yakin jalan yang ini? Yakin jalan yang ini? Iya, jalan yang ini. Ya, menurut informasi dari orang dalam kami, adalah jalan yang ini. Ya, rusak. Nah, sebelah sana lagi nih. Ini masih ada bekas aspalnya nih. Apa-apa? Kalau ini disiapin buat dilihat Pak Jokowi kan artinya mestinya halus. Tadinya halus, ini sekarang udah sebulan, jadilah hancur begini lagi, kena hujan, mobil berat, lain-lain. Udah gitu pada saat jalan ini masih mulus-mulusnya nggak sempat didatengin Presiden Jokowi lagi. Nggak sempat didatengin presiden. Presiden lewat jalan lain. Untung kita datang nih. Untung kita datang, jadi pembuatan jalan ini yang 1 hari 1 malam itu tidak sia-sia, tetap tershare di sosial media. Minimal tershare di sosial media ya. Yes, melalui kita. Jadi memang ternyata jalan yang dibuat sehari semalam itu bisa bertahan lebih dari sehari ya. Tapi begitu sebulan enggak. Sebulan jadi kayak begini. Iya. Ya tetaplah kita berterima kasih lah. Ya kita berterima kasih bahwa ya dilakukan usaha lah untuk memperlihatkan jalannya sudah mulus. Tapi memang sepertinya Pak Gub Lampung dengan segala hormat kayaknya jalannya harus dibikin baru. Ya lebih proper ya.
Iya, jangan untuk sementara lah. Betul. Tapi kalau kita boleh jujur ya Om ya, Lampung juga banyak jalan yang halus loh. Ya sebagian besar jalan halus. Kita dari nyampe Lampung sampai ketemu jalan-jalan yang kayak kemarin dan yang sekarang itu bagus-bagus. Ya, cuman memang ada beberapa yang disinyalir ini jalur perekonomian, cuman rusak kan. Iya, nah itu kemarin tuh yang di jalan Riakudu Dia kudu ya. itu sampai SPBU aja sepi. Itu yang jalan yang didatengin Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi harusnya ke sini kan. Iya, Yang sudah disiapin helikopter ya kan dia mestinya melalui kesini. rute lain. Iya. Nah, tapi sebenarnya kita dari Jakarta Om. Mm. Jakarta juga nggak 100% mulus loh. Dan nggak cuma Lampung loh yang jalannya itu rusak. Iya betul, nggak hanya Lampung nih, kebetulan Lampung itu rame aja kemarin Pak Jokowi datang. Masih Iya. banyak lagi di Indonesia ini yang seperti ini nggak tersentuh. Di Jakarta juga even di jalan protokolnya kadang-kadang tuh suka ada yang rusak Om. Cuman bedanya kalau di Lampung ini yang rusak memang satu ruas panjang gitu ya. Iya, Kalau di Jakarta tuh random. random di mana Di saat tahu-tahu yang ada tidak lubang. terduga. Iya. Ya itu bahaya kadang-kadang. Kalau di sini kita selalu aware Om. Kita selalu Bahwa- aware karena oh jalan ini rusak udah gitu. Iya. Di Jakarta kadang-kadang mulus tiba-tiba ada lubang. Iya. Dan Nah, itu ini ada randomnya juga nih Om. Ini aspal mulus ini. iya tiba-tiba ada ini ya. Iya, nah yang tadi itu mantan aspal. Iya. Nah, tapi ya kita tahu lah Indonesia secara infrastruktur jalan itu belum seperti negara maju. Masih banyak lah yang harus dibenahin. Dan ruas jalan kita juga masih kurang. Ya minimal kalau dibenahin bukan dibenahin untuk satu hari satu malam ya. Itu sih yang penting. Ya. Ini kayak ini aspal terus sana ketemu aspal lagi. Nah di sini udah jalan rusak parah. Ah, Nah ini yang ditambal sehari semalam kayak gini-gini nih. iya ini masih ada bekas tambalannya tuh kerikil yang dipadetin Iya. kan. Nah ini mantan aspal yang kiri nih. Oh, oke. Kayaknya begitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita memberikan penghormatan untuk Jalan Roro Jonggrang ini dengan hadir ke sini. Dengan hadir ke sini melihat merasakan langsung. Iya. Minimal yang dikerjakan dalam sehari semalam itu pernah kita rasakan. Dan bisa masuk sosial media kita. Betul. Dan sekali lagi untung kita bawa mobil ini. Nyaman sekali, tidak Dan masalah. ground clearance tinggi. Yang tidak boleh dibawa kalau misalnya Anda mau belusukan di Lampung itu adalah mobil yang ground clearance-nya rendah atau yang suspensinya keras. Ya, pakailah mobil seperti ini yang ground clearance-nya 210 mm. Udah selesai di sini. Hah? Oh, tentu belum. Masih ada lagi. Ada lagi. Ini ada jalan yang lihat nanti. Oke. Banyak yang bisa kita belusukin di Lampung. Banyak. Ini baru Lampung, belum ke kok tempat lain. belusukin ya. Belusukan. Belusukan itu kata benda. Banyak yang kita bisa belusukanin. Belusukan itu bukan kata sifat, kata kerja. Kata kerja. Belusukan itu mestinya kata benda. Activity-nya tuh belusukan. Iya. Jadi kalau kata kerjanya kita belusukin. Oke lah, pokoknya kita belusukan sekarang. Kita ke proyek lain lagi. Yes. Nah, nanti di akhir video kita juga akan ceritakan bukan hanya yang kita suka-suka saja dengan mobil ini nih. Kita juga akan ceritakan apa-apa saja yang kita tidak suka. Oke, let's go ke project berikutnya. Survei. Nah, kita turun dari mobil dulu di perempatan. Jadi, yang terjadi pada hari itu adalah Pak Jokowi datang dari sana. Arah metro ya. Dari arah metro ke sini, harusnya menurut sesuai perkiraan atau jadwal atau perencanaan, dia tuh belok kanan. Karena di situ jalan yang sudah dibenahi Sementara yang barusan kita lihat tadi. Nah, ternyata beliau belok ke kiri. ya. Nah, Bayangin semua panitia penyambutan itu di sana. Sudah disiapkan jalan yang dibangun secara Roro Jonggrang itu ada di sana. ya. Tiba-tiba beliau belok ke sana.
Dan kita belum lihat apa yang ada di sana. Kita belum lihat. Kita mau lihat belok sekarang. kanan malah belok kiri ya. Makanya seru kan? Itu menggegerkan banyak orang. Pasti. Nah, kita coba ya ke sana seperti apa ya. Yang ada di sana. Nah, Ini jalannya Om yang dilewatin Pak Jokowi. Oh, mulus, Mulus banget. nyaman, sampai ketiduran. Udah tidur belum? Tapi bayangin gak sih Om, level pranknya di hari itu Om. Itu udah tingkat kepresidenan pranknya. Kita coba membayangkan ya. Nah. Tiba-tiba diviralkan oleh seseorang, jalan rusak. Tiba-tiba jadi perhatian publik. Oke. Waktu itu kan ada berita coba diintimidasi orang tua anaknya atau apa, pokoknya nggak berhasil. Sampai ada kabar presiden mau meninjau langsung. Oh, asal mulai dari situ ya? Iya, presiden mau meninjau langsung. Kira-kira apa di hari itu yang langsung dipersiapkan tuh? Beresin jalan. Beresin jalan, oke. Langsung, kan terlalu banyak nih jalan yang harus dibenerin di sini. Iya. Akhirnya dipilihlah satu ruas. Enggak, mereka pasti cari tahu rencananya kemana. Oke. Pasti cari tahu begitu. Oke. Terus habis itu dibuatlah proyek Roro Jonggrang yang tadi kita lihat. Iya. Ternyata begitu sampai Lampung, yang dituju adalah jalan yang ke arah Kota Baru yang kemarin kita lewatin tuh. Iya. Di episode 1. Iya. Oke. Setelah itu presiden mau ke arah sini nih. Ke arah Rumbia sini nih. Bagus tiba-tiba. Disiapkanlah helikopter. Nggak mau. Oke. Jalanlah ke Rumbia kira-kira 3 jam sampai ke perempatan itu yang mestinya belok kanan tadi. Iya. Tiba-tiba mendadak mobilnya belok kiri. Panik nggak gitu kan? Tuh orang Pemda udah pastiin itu. Iya. Pasti ini pasti salah jalan nih. Iya. Nyasar. Tapi bagus lah kayak gitu. Itu kan untuk menghentikan budaya ABS. Emang sudah jadi budaya di Indonesia ini ketika ada kepala negara mau mengunjungi. Nggak usah kepala negara, kepala apapun lah. Kepala apapun ya yang mau mengunjungi suatu daerah itu biasanya jalannya dibenerin dulu secepat-cepatnya dan biasanya sementara-sementaranya jadinya. Iya. Untuk para pejabat yang senang digituin, ya udah, oh ini beres, sudah pekerjaan saya beres, ternyata anak buah saya melakukan pekerjaan dengan benar gitu. Iya. Dikasih yang bagus. Pak Jokowi ini agak beda nih. Dia Iya. pilih ngeprank. Di prank bener. Beliau malah lewat jalan yang diinformasikan orang dalamnya tuh pasti ya. Pasti. Karena kan beliau bukan orang sini kan. Iya. Lewat yang rusak. Tapi ini ada bagian ruas yang bagus juga ini, lumayan panjang nih yang bagus. Oke, kalau kita lihat dari ruas yang bagus, ini jalur perekonomian penting nih, katanya hasil bumi juga lewat sini kan. Bener. Dan sangat vital ketika hasil bumi itu lewat sini, itu kelancaran tuh dijaga. Ekonomi. Ini duit yang lewat nih. Ini aspalnya bagus. Nih. Oke, kita lihat. Semoga bagus terus. Oke, kita lihat. Ketemu jalan rusak lagi. Nih semrawut juga ya jalanan. Waduh, Ini sih parah. Ini banget parah. ini. Ini parah. Oh, ini parah banget ini. Ini bahkan kita harus milih jalur supaya ban itu nggak kena batu-batu yang tajam. Apa dampaknya kena batu tajam? Sobek lah. Ya belum tentu kan? Belum tentu. Kan resikonya. Enggak lah. Masa ban bisa ngerobek? Mau coba? Yang ganti ban siapa? Ya mobil lah, mobil yang mau nyoba. Nah, enggak, bareng-bareng dong. Yang nggak mau. Oh ini sih berat. Ini kalau nggak ground clearance 210 sih Gampang mentok nih. sangat. Apalagi dengan sempuk ini. Tapi enak loh. Ini nyetir mobil yang nggak terlalu apa ya? Kita tuh nggak banyak mikirin lubang atau apa gitu yang pengen terabas aja rasanya naik mobil Dan ini. biasanya mobil dengan ground clearance tinggi itu kan nggak stabil karena mobilnya tinggi kan. Iya. Ini mobilnya nggak tinggi. Iya. Ground clearance yang tinggi. Ground clearance tinggi. Terus nggak seperti mobil leather frame, dia nggak ada efek gitunya. Sampai bagasinya videografer ketutup tadi. Iya, nggak ada vibrasinya karena dia monokok. Ini kan
leather frame kan ada gitu-gitunya kan? Iya. Ada Enggak. getaran sisa. Ayo lewat mana lo? Ikutin aja. Kanan lagi om terlalu. Belum. Udah diperhitungkan. Tuh, nggak nginjek sama sekali malah. Nah, biasain kalau misalnya kita nyetir di jalanan jelek sekali seperti ini, jangan terlalu dekat sama mobil depan biar kita bisa lihat. Lobangnya. Iya. Patokannya apa? Patokannya kita bisa ngeliat bannya mobil depan, ban belakangnya mobil Lebihin depan. deh, jangan cuma Lebihin. ban. Terus kalau sebaik ini kan ada head up display nih. Kita mau lebih fokus ke ngeliat jalannya seperti ini. Head up display-nya bisa dimatiin, dia nutup. Cocok nih mobil ini di Sumatera nih. Iya, tapi ya seharusnya walaupun Sumatera juga jalannya jangan kayak gini lah. Ini sih jalan nggak diurus. Ini sih benar-benar. Nah ini ada nih yang beton, tapi habis itu cuma sebagian-sebagian gitu kan. Kenapa ya? Dan tidak terlihat. Jadi ini kan beton pasti ada pekerjaan khusus nih. Ini kita Iya. naik nih sekarang nih. Iya. Kita Nih, naik beton sekitar nih. 20 cm lah di jalannya. Ya. Tapi yang di sini enggak dan tidak ada pengerjaan juga. Jadi bener-bener cuma ngerjain satu ruas. Udah. Udah deh cukup deh. Udah oke nih, udah oke. Terus pulang. Ya tapi seenggaknya ada keuntungannya loh om jalan rusak kayak gini. Apa untungnya lagi? Pasti angka kecelakaan di daerah ini menurun drastis sejak jalannya rusak. Bicara soal kecelakaan, ini mobil airbagnya ada 6. 6? Banyak kan? Ini yang paling mahal nggak nyampe 400 juta kan? Ini nggak nyampe 6 ya? 6 airbag. Ya tapi airbag itu nggak akan kepake kalau jalannya emang kayak Ya. gini. Kayak buang-buang gitu kan? Karena kita akan pelan terus. Lebih aman buat semua maksudnya. Ampun, ini hancur banget jalanan. Astaga. Lihat sekarang kecepatan berapa? Kecepatannya 2 iya. kilometer 3 per lah. jam. Kita mau nabrak tembok juga kecepatan segini aman om. Aman, airbag nggak deploy juga. Tuh, jalannya bagus kan? Jadi sekarang kita udah berjalan balik ke Lampung, Bandar Lampung maksudnya. Bandar Lampung. Dan ini jalannya bagus ini. Bagus, aspal mulus. Ya ada dikit-dikit tambal-tambalan dikit aja mah oke, masih bisa dilewati dengan kecepatan tinggi. Ya, artinya nggak semua jalan jelek lah ya. Nggak semua jalan jelek, ya hanya sedikit jalan jelek. Tapi sayangnya yang jelek itu ya memang di jalur yang vital juga. Iya. Makanya. Nah ngomong-ngomong jalan halus, sebenarnya bukan di jalan luar kota ya. Kemarin baru dengar dari Orang dalam. beberapa penduduk Lampung, orang dalam saya aja. Iya. Jadi sekarang lagi ada yang ngetren, tapi ngetren dalam hal negatif ya di Lampung itu ada geng motor, segerombolan anak muda ya. Bukan klub motor ya. Geng Yang mereka itu melakukan vandalisme. Vandalisme dalam bentuk perusakan mobil orang, Perusakan mobil orang, kemudian ngebegal. Jadi kalau motor dibegal, kalau mobil tiba-tiba dipatahin aja spionnya tanpa alasan apapun. Iya. Dan ketika saya tanya ke beberapa orang, terus apa motivasinya? Mereka merekam kejadian itu. Dan itu kayak dijadiin bangga di depan gengnya. Sedih ya? Sedih banget. Nggak seharusnya generasi muda Indonesia tuh kayak gitu. Dan harus dihilangkan. Kalau ada generasi yang seperti itu, Iya. dihilangkan, dikasih pendidikan, dikoreksi. Dan kita tahu bahwa mereka rata-rata berada di bawah umur, di bawah 17 tahun. Banyak juga. Lebih sedih lagi malah. Jangan sampai cuman karena mereka anak-anak gitu ya, tidak bisa ada konsekuensi yang membuat mereka itu jadi jerak. Harus ada yang membuat mereka jerak Ya, sehingga sesuai- menghentikan kegiatan seperti itu. Ya, sesuai dengan proporsinya ya, sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Tapi kemarin ada itu loh, ada mobil yang dirusak dan dia marah dan dia balas dendam dengan dia nabrak motor yang merusak itu. Orangnya terlempar. Sampai motornya Motornya diseret terus sampai rusak. Nah, ini ada rekamannya. Yang merekam itu ya teman-teman geng motornya itu juga.
Iya, dengan harapan mau memviralkan itu. Ya, yang akhirnya mereka pun tertangkap dan akhirnya ada footage itu mungkin. Iya. Jadi bravo buat Polri yang berani melawan. yang berani Dan lawan juga. Polri ya. Iya. Karena memang kami sebagai warga negara sangat berharap yang tindakan-tindakan seperti itu tuh Hilangkan. dihilangkan. Karena semakin aman daerah, semakin aman Indonesia, itu pasti akan berdampak baik ke reputasi negara kita juga. Termasuk turis juga ngerasa lebih aman. Ya jadi salut lah sama yang satu yang berani ngelawan, kemudian pada aparat kepolisian. Ya, tapi gini, berani melawan pun ya Jangan konyol. jangan konyol ya. Mungkin ada yang lawan itu pikir nggak akan melukai. Ya karena banyak dari mereka yang tidak segan melukai itu nggak habis pikir orang bisa ngebegal, terutama yang motor, terus melukai bahkan membunuh yang punya motor tuh di mana otak dan akhlak dia. Iya, itu harus dicari siapa ketuanya, siapa ini harus dapat. Nggak boleh ada seperti itu di bumi Indonesia ini. Iya. Moga-moga yang di Lampung ini cepat reda gelombang itunya ya. Iya. Gelombang geng motor. Nah, itu terjadi katanya jam 2 malam, di atas jam 12 malam terjadinya. Sekarang kita ke Bandar Lampung. Sekarang kita sudah selesai misi kita ya. Jadi misinya proyek udah ya. Ya survei proyek udah beres. Nah, sekarang kita mau bahas mobilnya sedikit. Oke. Ya, tadi kami sudah berjanji di depan video kami akan membahas apa yang kami tidak suka dan suka. Oke, kita bahas yang tidak suka dulu. Yang tidak suka dulu ya. Suka dulu biasanya. Netizen biasanya lebih senang yang tidak suka. Yang sukanya belakangan. Oke. Yang saya suka dari mobil ini. Ya. Pertama, definitely konsumsi bahan bakarnya amazing dan tidak terduga sama sekali. Iya, Bahkan setuju. jauh lebih irit dibandingkan XL7 yang Setuju. Kalau kami malah nih konsumsi bahan bakar ini agak ke level aneh. agak ke level full hybrid. Iya, maksudnya aneh. Full ini udah teritorianya full hybrid. Iya. Kayak matannya. Itu satu yang saya suka. Yang nomor 2, suspensinya nyaman. Suspensinya nyaman, empuk karena ini monokok juga. Dan ini memang mobil yang didesain untuk tempat-tempat seperti ini mungkin. Iya. Ya, yang jalan ada yang mulus, ada yang jelek. Iya, jadi nyaman kok, nggak capek kita dari Jakarta ke Lampung. Satu lagi yang saya suka, Apa? ground clearance, nggak mentok sekalipun lewat jalan-jalan rusak tadi. Iya, ground clearance-nya bagus, dibutuhkan. Banyak orang Indonesianya suka ground clearance juga gara-gara Iya. untuk banjir. Iya. Oke, Om Mobi apa yang disuka? Banyak hal-hal spesial yang dari video channel Fitra RI kemarin dibahas tentang mobil ini, tapi yang paling ada fitur atau fungsi yang nggak banyak di kelas ini di mobil lain, Apa tuh? yaitu teleskopik. Iya, Setirnya bisa diatur teleskopik. Ada beberapa yang sekelas ini mobil yang tidak bisa teleskopik. Oke, teleskopik juga saya selalu suka karena itu Iya. bikin posisi berkendara bisa lebih sesuai untuk berbagai macam postur. Posisi nyetirnya tuh benar. Ya. Terus kami suka Apple CarPlay yang bisa memilih antara pakai Wire kabel atau wireless. wireless. Oke. Kemudian ada head up display-nya, dan head up display-nya informasinya juga banyak, Bisa diganti-ganti. bisa ganti-ganti. Ini head up display walaupun dia modelnya yang pakai kaca ya, Ya. kaca tambahan, dan itu bisa ditutup. Kalau misalnya kita nggak suka, kita pun bisa tutup itu. Jadi punya pilihan, dan tampilannya juga banyak. Oke, jadi itu yang Om Mobi suka ya. Ya, sekarang saatnya yang tidak kita sukai. Bung Fitra dulu. Satu-satu ya. Ya. Saya satu, Om Mobi satu. Boleh. Yang pertama saya kurang suka tuas transmisinya, terlalu tinggi dan kurang estetik menurut Enggak saya. udah benar tingginya. Emang ergonomis ya, maksudnya dipakainya jadi pas gitu ya. Tapi kalau buat saya ketinggian gitu. Toh transmisi otomatis tuh nggak dipakai setiap saat. Kenapa nggak dibikin yang lebih keren sedikit, lebih pendek sedikit? Nah, memang tuas transmisi itu, apalagi otomatis ya, nggak perlu tinggi-tinggi karena nggak perlu tenaga untuk ngopernya, Iya. ya kan? Iya. Nah, tapi ini posisinya udah pas. Kalau misalnya kita Posisinya sikut kita pas. di sini, tangan kita di sini. Posisinya Ini pas, pas. cuman
estetiknya aja yang kurang. Enggak, bagus. Ini malah Ini kan teringat. ini kan yang hal yang nggak saya suka. Iya kan, kami suka juga, kami suka ini. Ya udah, baik-baik nanti aja. mobil ada giliran. Oke, sekarang mau mobil nggak suka ini apa? tuh nggak ingat apa? Apa? Ingat Vitara yang dulu. Itu shifternya Mirip tuh ya? panjang. Dulu manual saya punya. Iya, manual dengan shifter panjang, ya begini panjang. Oke, yang mobil nggak suka. Yang kami tidak suka itu adalah plastik keras di dashboard. Padahal sebenarnya, tapi kan ini udah banyak om, yang empuk-empuknya juga udah banyak di bawahnya, terus di samping. Iya, kayak tanggung gitu loh. Kenapa nggak sekalian aja? Dan material kerasnya juga bukan material keras yang murahan gitu loh. Material keras, iya, kerasnya keras mahal, tapi coba empuk gitu loh sekalian. Oke. Bawah kan ada kulit-kulit, atas empuknya Oke. sekalian. Yang saya tidak suka berikutnya, Ya, ini mobil varian tertinggi yang kita pakai nih. ya. Ada tombol-tombol kosong, ada 2 di konsol tengah, kemudian ada 3 di dashboard kanan, Ya. kemudian ada 3 lagi di setir. Iya. Jadi kesannya kayak apa lagi nih? Kayak dikurangi gitu fiturnya di sini. Padahal sebenarnya fiturnya lengkap, tapi kenapa ada tombol kosong? Yang Tuas salah, kosong. yang salah itu bukan tombol kosongnya. Kalau kami bilang yang salah itu kenapa didesain ada tombol kosong. Ada Artinya kan ada fitur yang mestinya bisa dipasang di sini. iya, Tapi tidak ada. Tapi di tidak ada. Indonesia. Iya. yang salah itu adalah ini terlalu terlihat tombol kosongnya. Iya, karena kan emang ini mereka buat tempatin fitur. gitu Iya, kan. maksudnya kalau misalnya ini bisa dijadiin satu, misalnya tombol yang ada tuh gede-gede, Iya. nutupin semuanya itu nggak masalah, karena ini tuh biasanya tidak dibutuhkan di negara ini, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini Indonesia. memang mungkin pemanas setir, Pemanas setir, kursi. pemanas jok itu kan kita paling itu cuma buat iseng aja gitu, Iya. ngisengin orang sebelah kita. Kayak Bung Fitra ini, heran. Oke, hal berikutnya yang Om Mobi nggak suka. Kami tidak suka gini, sebenarnya kami suka ya, tapi kalau untuk orang Indonesia zaman sekarang nih, yang sekarang udah pada suka rem tangan jari. Oke, sebenarnya kami lebih suka rem tangan otot untuk kami pakai, tapi untuk market Indonesia, untuk kelas gini, kelas harga mobil ini, sebaiknya rem tangan jari lah, Biar jari lebih ada pekerjaan. biar ada pekerjaan di jari ya. Nah, kalau- Dan dia bisa ditambah auto hold jadinya. jadi bisa auto hold. Auto hold tuh sangat bermanfaat di kemacetan kota-kota besar. Kalau saya hal berikutnya yang saya kurang suka, nggak ada mode berkendara di sini. Eco mode nggak ada, Oh iya, benar. sport mode nggak ada, hanya ada drive atau manual. Bener, setidaknya ada manual transmisi, ada Ya, manual. seenggaknya adalah sport mode sama eco mode lah, 2 itu ya. Kalau kita lagi mau menghemat atau kita lagi mau agresif. Tapi biasanya sport terus sih yang enak. Enggak sih, normal enak. Sport itu kalau lagi hati-hati. Hati-hati. Aduh, ini supir akap. Enggak gini loh. Tergoda sama mobil depan menyalip, pengen ikut. Bukan supir akap, supir tembak akap. Kami lebih suka dibilang supir Medan. Supir edan. Medan. Dah. Yang kami tidak suka Ya, berikutnya adalah tidak ada adaptif cruise control. Ini mobil udah enak untuk dipakai keluar kota. mau harga berapa om? Pakai adaptive cruise control. Ini harganya tuh udah bagus banget ini mobil. Iya. Kosong. Untung 6 speed ya, jadi milih giginya tuh enak. Ya adaptif pasti lebih enak, tapi pasti akan nambah harga lagi. Ya pasti, itu jelas. Nah sekarang kita istirahat dulu, Oke, kita menikmati perjalanan dulu. menikmati perjalanan. Karena oh ya ada satu lagi. Apa? Begitu ketemu jalan yang rusak tadi, Hah? bener-bener ketemu jalan halus tuh sangat bersyukur, sangat menikmati. Kalau jalan semua halus, jalan kayak gini, ya biasa jalan. Tapi abis jalan rusak tadi, aduh, alhamdulillah ketemu jalan yang mulus. Dan kita Iya. nikmatin Nggak, aja dulu. Dan ini mobil smooth ride. Smooth Nggak? ride. Ada mobil yang ride-nya nggak terlalu smooth, Iya. walaupun di jalan Karena yang dia mulus gini. monocoque juga sih. Dia walaupun dia bukan yang leather frame. Iya, suspensinya tuh halus, Ya. Karakternya halus tuh mobil. enak. Rest area istirahat dulu. Bener-bener contoh parkir yang salah.
Oh enggak, ini karena parkir sementara dan kita tungguin di sini. Menghabiskan space 2 mobil. Parkir sementara. Ini hanya mau cerita aja. Oke. Kita sangat berterima kasih kepada negara ini telah membuat tol ini. Iya. Dan berharap tol ini bisa sampai Aceh. Berharap bisa sampai Aceh, yang Jawa bisa di mana-mana juga, Kalimantan lengkap, Sulawesi lengkap. Ini bahkan lihat gini aja. Itu saya sama keluarga langsung bikin plan mau liburan keluarga ke Sumatera. Oh ya? Iya. Sumatera, tapi ngelewatin sampai di atas Palembang enggak? Kan tolnya cuma sampai Palembang. Sepanjang tolnya ini support. Oh ya, oke. Dan sebenarnya ini kalau diterusin ke Palembang, ke sana, itu nggak jauh-jauh amat loh. Iya, tapi belum nyambung kan tolnya. Apaan? Kan? Sampai Palembang kan nyambung. Abis dari Palembang belum Belum lagi, nyambung. Ya. Tapi oke lah, walaupun bukan proyeknya Om Mobi, thank you lah diajak sini. Sama-sama. Ya, yang penting kita udah nyobain ini, cocok untuk medan di Sumatera ini. Ya, ini surprising, mobil ukurannya compact, jadi disetir sendiri enak, tapi Iya. ternyata ground clearance-nya cukup tinggi, jadi capable buat lewat jalan-jalan rusak sama konsumsi bahan bakarnya yang. Nah, dan kita Nah, selama gitu. di sini, ya bahkan dari Jakarta sampai sini, orang-orang tuh ngeliatin mobil ini, ya. Iya. Mobil ini bentuknya oke, dengan grill heksagonal, Tapi lampu bukan- LED. Bukan cuma gara-gara bentuknya sih. Apa? Karena emang mungkin mereka belum pernah lihat sama sekali mobil ini ada di Oh, ini jalan. Suzuki apa ini? Ya, bisa jadi. Tapi bentuknya masih ada vitara-vitaranya. Belakangnya saya yang paling suka. Belakangnya, kalau kami suka siluet dari samping. Iya. Samping itu masih ada soul vitara yang kuat. Salah satu Suzuki terbaik yang pernah kita coba nih. Bener. Iya. Iya. Tapi Jimny Champion itu Enggak, Jimny itu sebenarnya nggak seenak ini. Cuman kan Jimny, Jimny karena tuh- historikalnya dan karena historik. four-wheel drive-nya. Ya. Tapi kalau buat hari-hari, definitely ini jauh lebih enak dari Jimny. Iya. Mm-mm. Nah, kira-kira, oke, survei proyeknya Om Mobi udah selesai. Enggak, survei proyek, bukan Ya, proyeknya Om Mobi. Proyek. Ya makanya kayak gini kan. Ya. Survei proyeknya ala Om Mobi udah selesai. Kira-kira kalau mau ada perjalanan lagi, kemana lagi? Naik Iya. mobil apa lagi? Nah, Komentar di itu bawah. penting. Silakan komentar. Oke, itu saja videonya. Terima kasih menonton sampai detik ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Sobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, follow YouTube Fitra Eri dan Autodriver, Omobi Instagram. dan Motomobi, ada Instagram kita juga. Kalau masih belum nonton part pertama juga nonton di channelnya Fitra Eri. Terima kasih telah menonton. banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan tabrakan gitu. Terima kasih telah yaudah ngomong dulu. Baru terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Let's go. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Nggak bisa. Kuncinya. Ya kan?